Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tamuri Mat Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai pengertian dari suku banyak. Suku banyak. Suku banyak atau lebih dikenal dengan istilah polinomial. Ya, ini nama lain dari suku banyak ini adalah polinomial. Polinomial ini merupakan ekspresi atau bentuk aljabar yang memuat penjumlahan dan pengurangan suatu variabel yang mempunyai koefisien dan pangkat-pangkat tertentu. Oke, saya ulangi untuk pengertiannya dari suku banyak ini. Ekspresi atau bentuk aljabar, ya, jadi bentuk aljabar yang memuat penjumlahan atau pengurangan suatu variabel yang mempunyai koefisien dan pangkat tertentu. Ini pengertian sederhana dari suatu polinomial. Nah, untuk bentuk umumnya, bentuk umum dari suatu suku banyak ini, bentuk umum. Nah, jadi secara umum untuk polinomial ini kita hanya terbatas ke dalam satu variabel, ya, hanya ke dalam satu variabel. Berarti di sini ada bisa suatu suku banyak atau polinomial yang memiliki lebih dari satu variabel. Tapi untuk pembahasan kita kali ini hanya fokus ke dalam satu variabel. Secara umum, bentuk dari polinomial atau suku banyak ini adalah an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah seterusnya ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X ditambah dengan A0. Kalau kita amati bentuk umum dari suku banyak ini, di sini memiliki variabel cuma satu, yaitu X. Nah, jadi di sini variabelnya adalah X. Nih, ini adalah X. Ini X semua ini merupakan variabel. Nah, jadi variabelnya adalah X. Ini adalah variabel. Jadi variabelnya adalah X. Kemudian di sini untuk an-1, kemudian an-2, ini ada an, ada an-1, ada an-2, ada A2, ada A1, A0. Ini adalah bilangan-bilangan real. Ya, bilangan-bilangan real. Nah, jadi sekali lagi untuk yang ini an-1 ini adalah bilangan-bilangan real, an-1, an-2 terus sampai A2, A1, A0, ini semuanya adalah bilangan-bilangan real. Dan pastinya untuk AN ini tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau misalkan AN-nya 0, berarti di sini hasilnya 0. Sehingga jadi seperti ini nantinya. Ini ya seolah-olah tidak ada. Nah, jadi jangan sampai AN adalah 0. Nah, disebut juga dengan koefisien. Nah, jadi ini semua adalah merupakan ini koefisien. Nah, jadi yang di atas sebenarnya merupakan
koefisien, ya, koefisien dari variabel. Sedangkan untuk n, ya, kemudian n-1, n-2, terus ada pangkat 2, ini juga 1, ini merupakan pangkat, ya. Di sini adalah kalau misalkan tidak ada, ya tulis juga dengan 1. Kemudian di sini sebenarnya ada x pangkat 0. Jadi di sini adalah pangkat-pangkatnya. Dan kita lihat bahwa untuk pangkat ini yang tertingginya adalah n. Nah, jadi ini adalah yang tertingginya n, maka n ini disebut juga dengan derajat. Derajat. Nah, jadi ini derajatnya adalah n. Jadi yang namanya derajat itu adalah pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku banyak. Jadi kita tulis saja di sini bahwa n itu adalah pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku banyak. Dari variabel, pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku banyak. Dalam suatu suku banyak. Nah, ini adalah bentuk umum dan komponen-komponen dari suatu suku banyak. Sekali lagi, variabelnya adalah x, an ini adalah koefisien dari x pangkat n, an-1 adalah koefisien dari x pangkat n-1. Mungkin sebaiknya di sini tulis saja bahwa untuk an ini untuk an adalah koefisien dari x pangkat n, yaitu tadi an-1 koefisien dari x pangkat n-1 dan seterusnya. Sedangkan di sini untuk a0, ini berdiri sendiri a0. Ini merupakan koefisien dari x pangkat 0, tapi jarang menyebut begitu, lebih dikenal dengan istilah suku tetap atau konstanta. Nah, jadi konstanta atau suku tetap. Nah, untuk contohnya, kita coba akan memberikan suatu contoh dari polinomial. Misalkan kita punya polinomial berbentuk 7x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 1 atau pangkat 2 dulu dikurangi dengan 3x pangkat 1 ditambah dengan 10. Nah, ini adalah suatu polinomial atau suku banyak dengan variabel. Nah, jadi kalau misalnya tanyakan, ini adalah variabelnya. Ini adalah variabel. Jadi variabelnya adalah x. Ini jadi variabelnya adalah x. Kemudian dari setiap x ini kita lihat pangkatnya. Ada pangkat 4, ada pangkat 3, ada pangkat 2, ada pangkat 1, ada pangkat x pangkat 0 di sini, ya. Nah, yang paling besar adalah 4. Maka 4 ini bisa kita sebut sebagai derajat. Nah, jadi derajatnya adalah 4. Nah, karena memang di sini variabel x-nya ini yang memiliki pangkat tertinggi adalah 4. Kemudian di sini masing-masing variabel memiliki angka di depannya. Ada 7, ada negatif 5, ada 2, negatif 3, sama 10. 7 ini disebut sebagai koefisien. Ya, jadi koefisien dari x pangkat 4, karena di sini angka di depan x pangkat 4, 7. Kemudian koefisien dari x pangkat 3 adalah negatif 5. Kemudian koefisien dari x pangkat 2 adalah 2. Kemudian koefisien dari x pangkat 1 atau x-nya saja lebih umumnya adalah negatif 3. Dan koefisien dari x pangkat 0, ya, walaupun jarang disebutnya begitu, yang tepatnya adalah suku tetap atau
konstanta, yaitu 10. Nah, jadi di sini adalah konstanta. Ya, ini merupakan suku tetap atau konstantanya, yaitu 10. Nah, walaupun jarang sekali ada nyebutnya, ini adalah koefisien dari X pangkat 0, jarang. Mungkin itu bentuk dari suku banyak serta contohnya. Saya yakin ini materi yang sangat sederhana. Nah, ini materi dasar dari suku banyak, yaitu pengertian sama bentuk umumnya, serta komponen-komponen yang ada. Nah, yaitu ada variabel, ada derajat, ada koefisien, dan ada konstanta. Terima kasih. Untuk lebih memahami lagi, silakan kalian coba. Di sini ada soal latihan yang untuk latihan kalian untuk lebih memahami dari pengertian suku banyak tadi, ya. Ada 2 soal, ada 2 suku banyak. Pertanyaannya suruh menentukan variabel. Jadi dari nomor 1 ini variabelnya apa, nomor 2 variabelnya apa, kemudian derajat, koefisien dari variabel pangkat tertinggi, jadi hanya ditanyakan koefisien pangkat tertingginya saja, dan yang terakhir adalah konstanta. Dari suku banyak yang pertama adalah 2x pangkat 4, kemudian negatif 5x kuadrat tambah 3x tambah 7, yang kedua 8 dikurangi y tambah 4y kuadrat tambah 5y pangkat 3 dikurangi 6y pangkat 4. Terima kasih. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.